Salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, pejuang sekolah kedinasan, bertemu lagi bersama kakak di channel Putra Perhubungan. Perkenalkan, nama kakak adalah Imade Putra. Kakak merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat tahun 2012. Nah, mengenai penutupan seleksi calon taruna di sekolah kedinasan di seluruh Indonesia telah ditutup pada tanggal 5 Mei tahun 2022 kemarin, dan kali ini kita akan membicarakan mengenai kisi-kisi tes seleksi kompetensi dasar tahun 2022 yang akan kalian hadapi. Nah, di sini kakak akan menjelaskan sedikit terkait tahapan seleksi yang akan kalian hadapi untuk menjadi calon taruna di sekolah kedinasan. Jadi, seleksi tahap awal yaitu pendaftaran, kemudian seleksi administrasi, kemudian seleksi tahap 2 yang akan kita bahas yaitu seleksi kompetensi dasar mengikuti ketentuan PNBP, SKD BKN, kemudian seleksi tahap ketiga yaitu ada tes kesamaptaan dan tes kesehatan yang videonya sudah kakak buat di video kakak sebelumnya, silakan mampir untuk melihat. Kemudian ada seleksi tahap keempat yaitu tes psikotes dan wawancara. Nah, di sini kalian harus mengetahui teman-teman bahwa soal dari tes sekolah kedinasan itu tidak akan sama dengan buku yang akan kalian beli di toko-toko buku. Itu sudah kakak buktikan ya teman-teman. Jadi soal yang akan kalian hadapi itu menggunakan metode HOS. Metode HOS itu untuk mendorong para calon mahasiswa yang fungsinya ini ya teman-teman, untuk mendorong para calon mahasiswa untuk melakukan penalaran lebih tinggi sehingga tidak terpaku hanya pada satu pola jawaban yang dihasilkan dari proses menghafal tanpa mengetahui konsep ilmunya. Nah, jadi nanti di setiap jawaban itu akan kalian temukan sesuatu yang sama, namun ada sesuatu yang berbeda teman-teman dari setiap soal tersebut. Perlu ada penalaran tingkat tinggi untuk menjawabnya. Jadi nanti kakak akan buatkan tutorial cara menjawab, strategi menjawab pada saat tes SKD, namun kita fokus pada kisi-kisi tes sekolah kedinasan yang akan kalian hadapi. Jadi kita menuju ke tes seleksi kompetensi dasar teman-teman. Jadi untuk tahun ini sebelumnya dan tahun ini kalian akan menghadapi 110 soal selama 100 menit yang terbagi menjadi 3 bagian teman-teman, yaitu ada tes wawasan kebangsaan yaitu TWK sejumlah 35 soal, kemudian tes inteligensia umum atau TIU sebanyak 30 soal, kemudian ada tes karakteristik pribadi atau TKP sebanyak 45 soal. Dengan ketentuan untuk tes TWK dan TIU, nilai benar akan mendapatkan poin 5, salah atau tidak menjawab akan mendapatkan poin 0. Kemudian untuk ketentuan TKP, setiap pilihan jawaban itu memiliki nilai teman-teman dari rentan 1 sampai dengan 5. Jawaban yang paling benar memiliki poin tertinggi. Nah, jadi teman-teman, karakteristik dari soal tes seleksi kompetensi dasar ini sudah kakak pelajari dari tahun ke tahun. Jadi ada di tahun 2017 itu para pelamar tes CPNS itu kesulitan di soal TIU teman-teman. Kemudian di tahun 2018-nya kesulitan pada saat menghadapi tes kompetensi karakteristik pribadi teman-teman untuk tahun 2018-nya. Kemudian di tahun 2019-nya kesulitan menghadapi tes wawasan kebangsaan, dan di tahun 2021 kemarin masih menghadapi soal yang sulit yaitu di tes karakteristik pribadi. Nah, karena kakak melihat pola-pola ini, kemungkinan besar di tahun 2022 ini kalian harus mempersiapkan lebih ekstra lagi terkait materi penguasaan di bidang tes intelijensia umum, teman-teman. Karena di tahun 2022 ini prediksi kakak TIU ini akan menjadi salah satu momok dalam menghadapi tes SKD si pencatar tahun 2022 ini. Nah, kita masuk ke pembahasan tes wawasan kebangsaan. Jadi kisi-kisi tes wawasan kebangsaan itu teman-teman ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, serta NKRI. Dan nanti masing-masing subbagian ini kakak akan jelaskan di video kakak yang selanjutnya terkait mengupas tuntas mengenai tes wawasan kebangsaan. Kemudian di sini kakak akan menjelaskan sedikit mengenai tips menguasai tes wawasan kebangsaan, yaitu
kalian harus membuat rangkuman terlebih dahulu teman-teman. Kalian rangkum dari buku, dari website, dari YouTube, terserah kalian mau dari mana, silakan kalian membuat rangkumannya. Kemudian kalian harus meresapi materi lebih baik daripada menghafal teman-teman. Jadi maksudnya ini, selain kalian menghafal, kalian juga harus meresapi teman-teman. Karena metode soal di tes seleksi kompetensi dasar ini menggunakan metode HOTS yang memerlukan penalaran tinggi teman-teman. Jadi perlu kalian resapi karena kalian selain menjawab juga harus mengimplementasikan diri menjadi seorang ASN. Nah, itu salah satu tipsnya. Kemudian yang ketiga, latihan soal secara rutin dapat meningkatkan daya ingat teman-teman. Jadi pengalaman kakak melakukan latihan soal secara rutin di HP Android, di PC, di tes online. Nah, itu kakak lakukan secara rutin. Bila ada waktu senggang, kakak belajar untuk latihan, ya iseng-iseng mengecek handphone daripada kakak bengong, mengisi waktu yang tidak bermanfaat. Kemudian kalian belajar sesuai dengan timeline dan terstruktur sesuai dengan hierarkinya. Nah, jadi untuk menguasai tes wawasan kebangsaan ini, kakak akui cukup sulit teman-teman, karena begitu banyaknya materi yang akan kalian hafalkan dan kalian harus kuasai. Jadi saran kakak, sesuai dengan pengalaman kakak, dulu kakak rangkum, kemudian kakak buat sesuai dengan timeline sejarah nasional, contohnya dari awal masa perjuangan kemerdekaan sampai dengan kondisi politik saat ini, kakak rangkum. Kemudian hierarki dari Pancasila, hierarki dari Undang-Undang Dasar atau perundang-undangan itu kan ada hierarkinya teman-teman. Jadi ada yang pertama itu Undang-Undang Dasar, kemudian Pancasila, yang ketiga yaitu ada Perpu kalau tidak salah ya, kemudian harus mengetahui organisasi struktur lembaga tata negara teman-teman. Contohnya yang di atas itu kan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian ada Presiden, ada DPR, DPD, kemudian kakak lupa, tapi nanti kakak akan jelaskan di video kakak selanjutnya terkait dengan mengupas tuntas tes wawasan kebangsaan. Kemudian yang terakhir, persiapkan dari jauh-jauh hari teman-teman. Untuk menguasai tes wawasan kebangsaan ini perlu kalian persiapkan dari jauh-jauh hari, mulai dari mencatat, menghafal, dan dulu kakak harus menghafalkan undang-undang itu menggunakan headset teman-teman. Jadi kakak rekam suara kakak, kemudian kakak dengarkan kembali setiap hari, kakak dengarkan berulang-ulang. Itu sangat membantu sekali teman-teman dalam penguasaan tes wawasan kebangsaan. Oke, kita lanjutkan menuju ke tes intelijensia umum. Nah, untuk kisi-kisinya teman-teman, untuk tes intelijensia umum ini ada kemampuan verbal, kemudian kemampuan numerik, dan yang ketiga yaitu kemampuan figural. Untuk kemampuan verbal itu ada analogi. Nah, contoh soal analoginya seperti yang di sebelah kanan ini ya teman-teman, yaitu pesawat terbang, pilot sama dengan, jadi pesawat terbang itu kan di sini ada pilihannya yaitu delman, yang mengendarainya kusir. Jadi contoh analoginya seperti itu teman-teman. Kemudian ada silogisme atau penarikan kesimpulan. Nanti ada dua pertanyaan yang kalian akan diberikan di soal tersebut, kemudian kalian tarik kesimpulan, kemudian pilih di jawaban-jawaban yang tersedia. Nah, nanti kemudian ada analitis. Analitis itu seperti contoh soal sebelah kanan ini teman-teman ya. Dalam suatu ujian diketahui sebagai berikut: D menyelesaikan ujian sebelum C, A menyelesaikan ujian sebelum D, C menyelesaikan ujian setelah B. Jika B menyelesaikan ujian sebelum A, maka urutan yang benar dari yang menyelesaikan ujian pertama adalah, nah seperti itulah contohnya teman-teman untuk analitis. Nanti kakak akan buatkan di video selanjutnya terkait penguasaan tes intelijensia umum. Jadi kita fokus untuk kisi-kisinya di sekolah, di tes SKD ini ya teman-teman. Kemudian ada kemampuan numerik yaitu perhitungan, aritmatika, rumus volume, akar pangkat. Aritmatika itu contohnya perhitungan sederhana, bagi, kali, kurang, tambah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian deret angka ini bisa berupa angka, bisa berupa huruf, silakan teman-teman pelajari. Kemudian perbandingan kuantitatif. Perbandingan kuantitatif ini bisa soal berupa pecahan ya teman-teman. Perbandingannya itu seperti
bila 10% dari 1 juta rupiah itu berapa? Kemudian bila umur Ani 6 kali umur Budi berapa umur sekian, seperti itu teman-teman contohnya. Dan ada juga soal cerita ini bisa mengenai jarak, waktu, kecepatan, kemudian tanggal penyelesaian proyek itu biasa sering keluar teman-teman. Kemudian ada kemampuan figural yaitu analogi gambar. Analogi gambar ini yaitu gambar suatu gambar perputarannya seperti ini A, kemudian perputaran yang kedua seperti ini, perputaran yang ketiga seperti ini, perputaran keempat seperti ini, kemudian perputaran kelima itu manakah urutan perputaran kelima itu yang akan keluar. Jadi di jawaban A sampai E itu tertera beberapa gambar yang kalian harus pilih sesuai dengan putarannya itu. Kemudian ada ketidaksamaan antara gambar satu dengan yang lain, kemudian ada serial. Dan tips untuk menguasai TIO ini menurut pendapat kakak ya, kalian harus rangkum semua rumus yang ada, baik itu rumus aljabar, rumus aritmatika, rumus pangkat, rumus perbandingan, itu kalian harus rangkum, kemudian hafalkan. Kemudian kakak dulu mencari rangkuman mengenai kata-kata sinonim, kemudian antonim, kakak print menjadi satu, kemudian kakak tempel di tembok dulu untuk kakak baca setiap hari. Kemudian kakak belajar trik cepat dan gambar figural itu dari YouTube. Nah, mengapa kakak sarankan untuk belajar di YouTube itu? Karena menurut kakak itu lebih efektif teman-teman. Jadi kita itu serasa mengikuti les yaitu teman-teman daripada kita monoton belajar sendiri. Jadi itu sangat efektif bagi kakak teman-teman. Kemudian yang terakhir, tetap kalian harus sering berlatih dan untuk menguasai materi ini perlu dari jauh hari atau dipersiapkan sedini mungkin teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke tes karakteristik pribadi. Nah, di sini kakak menyampaikan tipsnya dulu ya teman-teman. Jadi resapi materi kisi-kisi TKP. Nanti materi TKP itu akan kakak berikan, kemudian perhatikan clue di soal dan cocokkan dengan jawaban. Nah, biasanya itu pada saat kalian menjawab tes TKP itu ada clue-nya di atasnya, teman-teman. Jadi, kalian tinggal mencocokkan clue yang sesuai dengan materi kisi-kisi TKP, kemudian kalian cocokkan dengan jawaban yang ada di bawah, pilih jawaban yang tepat sesuai dengan clue. Kemudian yang ketiga, saat menjawab kalian harus posisikan kalian sudah menjadi seorang pegawai negeri sipil, teman-teman. Jadi, harus sudah bisa memberikan keputusan, memilih keputusan sesuai dengan materi kisi-kisi TKP yang akan kakak berikan, kemudian belajar membaca cepat. Nah, kenapa belajar membaca cepat ini sangat penting sekali teman-teman, karena soal di tes karakteristik pribadi dan TWK itu biasanya panjang-panjang teman-teman. Jadi nanti kakak akan buatkan video terkait bagaimana cara belajar membaca cepat menggunakan teknik skimming dan teknik scanning. Nah, dulu kakak mempelajari teknik itu, nanti kakak akan bahas di video kakak selanjutnya. Jadi kita fokus di kisi-kisinya saja dulu ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke kisi-kisi tes karakteristik pribadi teman-teman. Jadi ada pelayanan publik, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, jejaring kerja, integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas inovasi, orientasi pada pelayanan publik, orientasi kepada orang lain, kemudian kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemampuan belajar berkelanjutan, serta kemampuan bekerja sama dan berkelompok, kemudian kemampuan mengkoordinir orang lain, dan yang terakhir ada radikalisme yang terbaru ya teman-teman. Jadi kalian mesti harus menghafalkan dan resapi dari kisi-kisi tes karakteristik kepribadian ini teman-teman. Selain diresapi juga kalian harus berlatih juga dengan soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi tes ini teman-teman. Demikian video mengenai kisi-kisi tes seleksi kompetensi dasar di penerimaan seleksi calon taruna di Sekolah Kedinasan tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat, semangat terus. Semoga di tahun ini kalian sukses menjadi taruna di Sekolah Kedinasan. Akhir kata, kakak pamit. Jangan lupa untuk nge-like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan bila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Akhir kata, kakak pamit. Salam perhubungan luar biasa.